kerugian negaranya 8 triliun sekian. Johnny Plate, sang Menteri Komunikasi dan Informatika, sekaligus kader kesayangan Surya Paloh, masuk bui. Ya, Johnny sekarang udah memakai rompi pink dan dibui di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Setelah penetapan Johnny sebagai tersangka, sekarang total tersangka ada 6 orang di kasus yang sama. Johnny jadi tersangka kasus korupsi besar-besaran di Menko Info. Mungkin ini rekor. Mungkin ini rekor sepanjang sejarah. Kasus Johnny ini dikenal sebagai kasus korupsi BTS. Tapi BTS yang satu ini bukan boys band BTS dari Korea Selatan ya. BTS ini adalah Base Transceiver Station. BTS ini semacam pemancar sinyal yang siap dipasang di kawasan yang perlu internet. Dalam pengadaan pemancar sinyal internet ini, Johnny dengan antek-anteknya malah gerogotin anggaran besar Menkom Info. Kampret kan? Ya, Kejaksaan Agung ini sejak beberapa bulan lalu mengurus kasus ini. Bukan beberapa bulan seriusnya, tapi sejak tahun 2020. Jadi kemudian anggapan ketika kasus ini mencuat adalah untuk mengganjal pencapresan Anies itu asumsi yang goblok menurut saya. Karena kasus ini mencuat dari 3 tahun lalu. Saat itu Anies jadi apa 2020? Jadi gubernur yang gak ada manfaatnya itu kan. Ya, Johnny juga udah bolak-balik 3 kali diperiksa Kejaksaan Agung. Johnny tidak hanya dipanggil, bahkan mobil dan rumah dinasnya juga digeledah sampai ke sudut-sudut paling pojok. Kecoa aja ngehibrid kayaknya ya. Ya, dan ini temuan Kejaksaan Agung dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memperlihatkan jelas korupsi berjamaah ini merugikan negara sampai 8 triliun. Kalau uang sebanyak itu ditukar sekarung beras ukuran besar, bisa ada 26 juta karung, bayangin. 26 juta karung beras diembat. Ini kira-kira ya setara dengan stok gudang Bulog lah. Ini akan cukup memberi makan banyak orang, bos. Tapi mental politisi kaleng yang dangkal kayak si Plate nggak bisa mikir sejauh itu, nggak. Politisi kacau kayak gitu ya cuma mikirin dirinya sendiri dan hartanya aja. Padahal tugas Johnny cukup penting loh. Dia bertanggung jawab menyediakan akses internet di daerah terdepan, bahkan terluar dan juga tertinggal. Tapi dalam proses pelaksanaannya, perencanaannya aja dan eksekusinya dia malah jadi biang kerok dari korupsi berjamaah ini. Nih saya kasih tahu ya, kalau Anda menonton siaran saya ini, menonton konten saya ini, dalam keadaan internet lemah, internetnya lambat di daerah Anda, salahin nih orang nih. Ya, dari lama memang sudah tercium aroma-aroma ketidakwajaran dari proyek Johnny ini. Tadi saya sebutin, 3 tahun lalu banyak pelelangan, pengadaan infrastruktur yang sengaja dimahal-mahalin. Tanggung jawab mulia Johnny malah dicoreng oleh nafsu politik untuk kaya raya. Nggak tanggung-tanggung korupsi berjamaah ini melibatkan adik Johnny, yaitu Gregorius Alek Plate. Nggak abang, nggak adik. Dua-duanya jadi aktor dari skenario besar untuk melahap uang rakyat. Proyek pembangunan infrastruktur digital memang jadi prioritas utama Presiden Jokowi. Tapi ternyata kasus ini membuktikan Johnny yang konon kader terbaik Nasdem adalah politisi bobrok. Dia memperlihatkan betapa buruknya kualitas politisi yang dikader oleh Nasdem. Aduh, Nasdem lagi ya. Nggak bisa ya partai yang satu ini tuh berhenti bikin ulah ya. Dari kasus korupsi berjamaah di Menko Info, ini jelas kelihatan kalau Johnny adalah indikator kegagalan Nasdem sebagai partai politik. Ya, setelah berulah dengan memainkan strategi politik oportunis untuk 2024, Nasdem malah kebongkar borok dan juga busuknya. Emang nggak salah kalau Pak Jokowi itu udah dari lama mencium gelagat kebusukan Nasdem ini. Ya makanya itu ya mungkin ya kerenggangan Pak Jokowi dan Nasdem sebenarnya itu jadi wajar gitu loh. Karena Pak Jokowi itu jelas tahu kalau Nasdem ini nggak beres gitu. Saya yakin itu ya. Nah, ketegasan dan keberanian Pak Jokowi untuk benar-benar nyikat oknum-oknum
Nasdem jadi kelihatan. Pak Jokowi memang akhir-akhir ini selalu berjarak sama Nasdem itu. Tadinya kita kenapa ya begini ya? Jangan-jangan hanya apakah benar karena Anies? Ini bukan cuman karena Anies menurut saya sih. Iya kan? Karena jauh-jauh hari Presiden Jokowi sudah menahan kesabarannya sendiri sama kelakuan Nasdem ini. Rupanya ini. Ini ya bayangin betapa remuknya hati Pak Jokowi ketika mungkin mendapat laporan dari Jaksa Agung ya. Misalnya ini, Pak Jokowi, si Anu itu dari partai Anu itu ngembat duit 8 triliun. Betapa Pak Jokowi remuk hatinya coba. Betapa Pak Jokowi sakit hatinya. Nggak ada hubungannya sama Anies. Tapi bahwa ini ada dugaan uang 8 triliun disikat rame-rame. Oleh yang utama adalah oleh menteri dari Nasdem itu tadi. Mungkin betapa sakitnya Presiden Jokowi. Dikasih kepercayaan. Diembat. Nah, pengkhianatan Nasdem kepada Pak Jokowi ini sudah keterlaluan. Jelas Pak Jokowi punya visi besar untuk membangun infrastruktur Indonesia menuju revolusi digital 5.0. Ingat ya. Tapi ide besar yang dipercayakan Jokowi ke Joni Plate malah dikhianati dengan korupsi berjamaah. Ini miris sekali. Jadi kebayang seberapa sering Pak Jokowi menghela nafas atas kelakuan para pengkhianat ini. Makanya pencalonan Anies jadi capres untuk 2024, saya yakin ini bukanlah salah satu sumber kerenggangan Nasdem dengan Pak Jokowi, bukan ya. Karena Pak Jokowi jelas tahu apa aja sampah dan kotoran busuk yang disembunyikan di balik layar. Penuntasan kasus Joni membuktikan komitmen besar dari Kejaksaan Agung dan juga Presiden. Terutama komitmen untuk menjunjung tinggi kedaulatan hukum, bos. Siapa saja yang terbukti berulah mencuri uang rakyat akan ditindak nggak pandang bulu. Mau dia menteri, kader terbaik, partai politik, atau mafia-mafia bisnis yang bobrok, semua ditindak tegas. Hormat yang setinggi-tingginya untuk Pak Jokowi dan juga Kejaksaan Agung. Terima kasih para pejuang ini. Sekarang nasib Nasdem memang bukan lagi di ujung tanduk menurut saya. Nasdem sudah di ambang batas hidup dan mati. Setelah sempat sok-sokan jadi oposisi dan bikin koalisi songong itu, Nasdem semakin hancur. Joni si kader terbaik dan kesayangan Surya Paloh ternyata malah bikin ulah. Rompi tersangka Joni adalah aib terbesar Nasdem. Hancur deh semua omong kosong Surya Paloh soal restorasi Indonesia. Hancur juga semua pidato politik Nasdem yang mau dibuktikan dengan kebusukan kader terbaiknya. Joni adalah bukti kegagalan pendidikan politik Nasdem. Apalagi kemarin kembali beredar omongan Surya Paloh bahwa kalau ada kader Nasdem yang korupsi partai ini saya bubarkan. Ingat nggak? Pasti pada ingat kan? Sekarang kita tagih tuh. Para kader Nasdem ini mungkin nggak dikasih bekal berbobot dari soal misalnya visi politiknya Nasdem. Mungkin ya. Makanya jangan-jangan kasus ini adalah kegagalan sistemik dalam diri Nasdem. Sehingga kasus ini bukan sesederhana blunder individualnya Joni. Bukan. Soalnya mana mungkin seorang kader partai politik yang terlatih dengan baik melakukan dosa besar untuk mencuri uang rakyat. Kita sekarang tinggal nonton aja deh seberapa tebal mukanya Surya Paloh untuk kembali majang Anies di safari-safari politik Nasdem. Sudah pasti Nasdem tenggelam ke dasar lautan di 2024. Reshuffle dari Presiden Jokowi akan jadi penutup paling pamungkas untuk tahun kehancuran Nasdem. Kalau Anies rajin lihat berita, pasti dia makin ketar-ketir, takut diajak tenggelam bersama bosnya. Ya, semua ini sebenarnya wajar aja. Ada asap kan pasti ada api. Dan ada sebab pasti ada akibat. Kita baca aja kehancuran Nasdem ini sebagai upah dari politik yang gak karuan ala Nasdem. Nasdem bukan hanya melempem, tapi dia juga udah hancur lebur. Ibarat pertandingan sepak bola, kesebelasan yang dipimpin Surya Paloh ini udah kalah sebelum bertanding. Wasitnya belum niup peluit, supporternya belum masuk stadion, bahkan para pemainnya keburu keok. Partai politik memang jadi institusi yang penting ya. Soalnya partai politik selalu akan melahirkan pemimpin. Idealnya dia mendidik seorang calon politisi dari nol sampai teguh untuk berjuang. Siapa sebenarnya yang mau diperjuangkan? Rakyat atau kepentingan pribadi para politisi beserta bos-bosnya? Siapa? Nah, dari Nasdem kita bisa mendapat pelajaran berharga, bos. Bahwa omong besar dan petantang-petenteng itu nggak ada gunanya. Dalam politik ya, justru kelakuan dan tindakan nyata yang menjadi bukti dari kualitas seorang pemimpin.
Jelas bahwa partai politik adalah penentu utama dalam arah kemajuan politik bangsa kita. Kalau partainya sehat, maka kadernya sehat. Anggota legislatifnya juga sehat. Pemimpin daerahnya juga sehat. Sehingga politik kita adalah politik yang 100% sehat lahir dan batin. Nah, 2024 semakin dekat nih. Apa kita perlu nanti dadah-dadah mengucapkan selamat tinggal untuk Nasdem? Ya, saya Mas Jopre dan itu tadi adalah juru bicara Anda. Beletak. Salah, beletak.